Baik, ayuhal musyahidin al-karam, pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih menyaksikan Syiar Syirah Nabawiyah Metro TV bersama saya Hamal Kafi dan juga Tuan Guru Bajang. Ustaz, terkait dengan perkataan-perkataan dan doa kita yang seyogyanya harus selalu terucap santun dan baik, Ustaz. Bagaimana agar kita selalu mengucap perkataan qaulan syadid dan perkataan-perkataan yang bagus khususnya untuk doa-doa kita dan anak-anak cucu kita nanti. Iya, secara umum kita memang harus mengucap yang baik. Dan di dalam salah satu pesan Rasulullah SAW kepada kita semua bahwa ucapan yang baik itu akan membawa kebaikan. Ucapan yang baik itu walaupun tidak diniatkan doa, dia bisa menjadi doa. Apalagi kalau memang diniatkan sebagai doa, maka dia akan pasti berbalas kebaikan. Dulu saya pernah baca ya Alka, dan ini saya pikir juga banyak terjadi di mana-mana. Ada orang tua di Mesir dulu, ibunya itu punya anak ada 6 orang. Semuanya hafal Al-Quran. Masya Allah. Maka ditanya oleh wartawan, saya ingat betul waktu saya sedang di Mesir dulu pertengahan 90-an lah. Ibu, kok ibu hebat sekali. Putra-putrinya 6 orang semuanya hafal Quran. Dan menghafal Quran itu di bawah usia 15 tahun semua. Masya Allah. 6 orang. Apa kata ibu itu? Saya tidak punya ikhtiar berlebihan. Karena saya sendiri pun tidak hafal Quran. Saya juga bukan seorang yang punya ilmu agama yang banyak. Tapi setiap kali saya memegang badan anak saya, menyentuhnya, entah itu membangunkannya, entah itu mengingatkannya sesuatu, entah itu memintanya melakukan sesuatu, misalnya kum, yuk berdiri. Saya tambahkan di belakang ucapan perintah itu, ja'alakallah minal hafizin. Berdiri nak, semoga Allah jadikan kamu hafal Quran. Jadi semua ucapan saya itu selalu saya kasih belakangnya itu, ja'alakallah minal hafiz. Kalau yang perempuan, ja'alakillah minal hafizat. Semoga kamu menjadi seorang yang perempuan yang hafal Quran. Jadi doa itu memang apa ya Alka? Kalau orang bilang itu the power of doa. Dia itu menembus ruang dan waktu. Dia membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Bahkan dalam sebuah ungkapan Rasulullah SAW, la yarudul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menahan satu ketetapan Allah yang buruk khususnya kecuali dengan doa. Ya, Ustaz. Terkait dengan tadi Ustaz, doa ternyata bisa menghindarkan kita dari ketentuan Allah yang buruk tadi. Asal kita itu tadi istiqomah terus berdoa dengan baik itu tadi Ustaz. Ini hal yang menarik bagi orang-orang yang mungkin berputus asa dengan keadaan yang serba terbatas, penuh kesedihan dalam hidupnya. Dan na'udzubillah mereka selalu berburuk sangka dengan ketetapan Allah yang telah diberikan. Oh ini udah nasib saya kayak gini. Tafadhol Ustaz, seperti apa? Iya, jadi tidak ada yang kuat di dunia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, kalau engkau mau menyandar, jangan tanggung nyandarnya pada sesuatu yang akan runtuh juga. Menyandarlah kepada sesuatu yang maha kuat. Dan yang maha kuat itu Al-Qawiyul Matin, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lemah menyandar kepada yang kuat, insya Allah kita akan bisa kuat. Bagaimana bentuk kita menyandar kepada yang maha kuat? Yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Dalam keadaan apapun, beliau tidak putus berdoa. Dan itu sebabnya juga, Alka, kenapa pada akhir-akhir hayat Rasulullah SAW yang beliau sebut itu bukan anaknya, bukan istrinya, tapi ummati. Nabi mendoakan umatnya. Jadi sampai akhir Nabi memberikan keteladanan kepada kita bahwa jangan dekatnya kematian membuat kita putus berdoa kepada Allah. Karena semua doa-doa yang baik itu insya Allah akan diijabah dalam bentuk yang Allah kehendaki. Baik, bisa terkait dengan ekspektasi dari doa yang kita harapkan. Ternyata Allah, rencana Allah dan ketentuan Allah jauh lebih baik dari itu. Tapi jarang masih manusia yang memahami hal itu. Iya, jadi kan kalau
Kita sering mendengar katanya semua indah pada waktunya, apa di status-status itu ya. Jadi kita sebenarnya punya kesadaran bahwa Allah Maha Tahu dan apa yang Allah tetapkan itu pasti lebih baik. Cuma manusia itu punya istijal. Istijal itu pengen cepat. Jadi kalau dia berdoa sekarang, dia pengennya besok udah terwujud gitu. Kalau misalnya dia berdoa supaya kesusahannya diangkat, dia berharap pagi ini berdoa, sorenya kesusahan sudah hilang. Padahal kerja-kerja Allah tidak harus seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi seperti halnya kalau Alka kita lagi ujian ya, kan kita ujian kalau bisa menjawab 100% ya tentu nilainya lebih tinggi. Oke, kalau kita misalnya dikasih 70% nilainya juga lebih kecil. Artinya apa yang Allah siapkan sebagai kebaikan ya di balik doa itu benar-benar kita yakini penuh dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin itulah yang terbaik untuk kita semua yang digariskan. Baik, Ustaz. Syukran jazilan Ustaz, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Syiar Syirah Nabawiyah. Kita akan terus membahas bagaimana the power of doa ini begitu berpengaruh tidak hanya untuk kita dan anak-anak kita, tapi juga untuk cucu-cucu dan keturunan kita nantinya. Tetaplah bersama kami di Syiar Syirah Nabawiyah Metro TV. Para ulama menyampaikan bahwa doa itu juga punya musuh. Salah satu musuh doa yang paling besar kata para ulama adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan doa kita. Ucapan yang baik itu akan membawa kebaikan.